Hai Sobat Latsar, ketemu lagi dengan saya Dian Ratnasari, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung Angkatan 12 Kelompok 1. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai sintesa agenda 3 dan personal branding. Agenda 3 ini terdiri dari manajemen ASN, pelayanan publik, dan wall of government. Pertama kita bahas manajemen ASN. Manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika, profesi, bebas dari intervensi politik dan praktek KKN. ASN di sini terdiri dari PNS dan P3K. Kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran dari ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan sebagai pengawas. Fungsi dan tugas sebagai ASN. Fungsi dari ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan, pelayanan publik, dan juga perekat dan pemersatu bangsa. Adapun tugas dari ASN yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Kemudian hak dan kewajiban ASN. ASN berhak mendapatkan kesejahteraan yaitu gaji dan tunjangan, serta pengembangan kompetensi. Kemudian kewajiban dari ASN sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kode etik ASN merupakan acuan bagi ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik ASN ini dapat berupa pedoman, panduan birokrasi publik, standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik, dan juga panduan norma bagi aparat birokrasi. Yang kedua adalah pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Prinsip dari pelayanan publik adalah partisipatif, transparan, responsif, non-diskriminatif, mudah dan murah, kemudian efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Yang ketiga adalah wall of government. WOG ini menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. WOG menekankan adanya penyatuan keseluruhan elemen pemerintahan. Prakteknya dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. WOG muncul karena hal-hal berikut. Yang pertama, dorongan publik untuk kinerja good governance. Yang kedua, adanya ego sektoral. Yang ketiga, perkembangan teknologi dan informasi. Dan yang keempat, adanya keberagaman. Penerapan dari WOG. 1. Penguatan koordinasi antar lembaga. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Dan yang keempat, koalisi sosial. Tantangannya, yang pertama kapasitas SDM dan institusi, yang kedua nilai dan budaya organisasi, dan yang ketiga kepemimpinan. Jenis-jenis pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan administratif, yaitu pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti KTP. Kemudian yang kedua, pelayanan publik jasa, pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat seperti kesehatan. Kemudian yang ketiga, pelayanan publik barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan jenis barang seperti jalan raya. Yang keempat, jenis pelayanan publik regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukuman
dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan. Adapun pola pelayanan publik dibagi menjadi 5. Yang pertama teknik fungsional, yang kedua satu atap, yang ketiga satu pintu, yang keempat pelayanan terpusat, dan yang kelima pelayanan elektronik. Best practice WOG. Yang pertama Satgas COVID-19. Satgas COVID ini hasil integrasi dari beberapa lembaga negara dalam percepatan penanggulangan pandemi COVID di Indonesia. Dan yang kedua BPJS. BPJS ini dapat mewujudkan reformasi pembiayaan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi berdasarkan prinsip tata kelola yang baik. Personal branding ASN. 1. Menjalankan tugas dan fungsi ASN dengan penuh akuntabilitas dan integritas. Yang kedua, patuh pada kode etik. Yang ketiga, memberikan pelayanan prima. Yang keempat, mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam membuat ide-ide inovatif. Yang kelima, mengembangkan diri dengan meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.